Perkenalkan, nama saya Angelina Novalista Simamora dengan NIM 42023-22050 dari jurusan Teknologi Pertanian Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang break even point dalam akuntansi manajemen demi memenuhi tugas akuntansi manajemen. Baik, kita langsung saja membahas tentang break even point. Apa sih itu BEP? BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan biaya adalah sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Nah, BEP ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu menentukan target penjualan minimum agar tidak rugi. Nah, yang kedua itu adalah merencanakan laba dengan menetapkan jumlah penjualan yang harus dicapai. Nah, yang ketiga itu mengendalikan biaya tetap dan variabel secara efisien. Yang keempat itu menentukan harga jual produk yang tepat. Yang kelima itu menilai kelayakan usaha atau produk baru. Yang keenam itu mendukung pengambilan keputusan operasional bisnis. Dan yang terakhir itu meyakinkan pihak eksternal seperti investor maupun kreditor tentang potensi usaha. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke jenis-jenis break even point. Even point itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada BEP unit atau break even point dalam unit. Ini menunjukkan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami rugi maupun untung atau perusahaan berada di titik impas. Nah, selanjutnya itu ada BEP rupiah. BEP rupiah ini menunjukkan jumlah penjualan dalam bentuk uang atau rupiah yang harus dicapai agar perusahaan berada di titik impas. Nah, perbedaannya itu bahwa kalau BEP unit ini kita menentukan berapa produksi yang harus kita jual agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan BEP rupiah ini berapa sih uang, berapa rupiah yang harus kita capai agar perusahaan berada di titik impas. Nah, selanjutnya break even point ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi naik atau turun. Contohnya itu adalah biaya sewa dan juga gaji tetap. Nah, selanjutnya itu adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Nah, contohnya itu adalah biaya bahan baku dan juga upah harian. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah harga jual per unit. Harga jual per unit adalah harga produk yang akan ditawarkan ke konsumen digunakan untuk menghitung pendapatan. Jadinya tuh harga jual per unit ini nih harga yang akan kita jual ke konsumen, harga yang akan kita berikan ke konsumen. Nah, harga ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa sih pendapatan yang akan kita peroleh nantinya. Nah, selanjutnya itu ada margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan memperoleh laba. Nah, BEP ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu adalah asumsi harga dan biaya tetap. Nah, BEP ini menganggap harga jual dan biaya itu tidak berubah, padahal dalam kenyataan fluktuatif. Nah, yang kedua itu tidak cocok untuk banyak produk. Sulit diterapkan jika perusahaan menjual berbagai produk dengan karakteristik yang berbeda. Jadinya, BEP ini tidak cocok untuk perusahaan yang menjual banyak produk atau perusahaan-perusahaan tuh yang menjual berbagai produk dengan karakteristik yang berbeda. Nah, yang selanjutnya BEP ini abaikan faktor pasar. Nah, BEP ini tidak mempertimbangkan perubahan permintaan, persaingan atau tren konsumen. Nah, yang terakhir, BEP ini fokus jangka pendek. Jadi BEP ini hanya membantu menganalisis keuangan dasar, tidak mencakup strategi bisnis jangka panjang. Namun, BEP ini juga memiliki kelebihan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama, BEP itu menentukan target penjualan minimum, membantu perusahaan mengetahui jumlah penjualan agar tidak rugi. Nah, yang kedua itu membantu perencanaan laba. Jadi BEP ini digunakan untuk merancang strategi pencapaian laba sesuai dengan tujuan bisnisnya. Nah, yang ketiga itu adalah alat evaluasi efisiensi biaya. Jadi BEP ini memisahkan biaya tetap dan variabel sehingga memudahkan pengendalian biaya. Nah, yang terakhir itu adalah mendukung pengambilan keputusan. Jadi dasar pertimbangan untuk menetapkan harga, volume produksi, dan kelayakan usaha. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumus break even point. Rumus break even point itu ada dua, yaitu ada BEP unit, break even point dalam unit, dan juga break even point dalam rupiah. Nah, untuk break even point dalam unit, rumusnya itu adalah BEP unit sama dengan biaya tetap
dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, sedangkan BEP rupiah itu adalah break even point dalam rupiah. Rumusnya itu adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel total per penjualan total. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini itu adalah break even point atau BEP merupakan alat analisis yang penting dalam manajemen akuntansi untuk mengetahui titik impas antara total pendapatan dan total biaya melalui analisis BEP. Perusahaan dapat merencanakan penjualan minimum, menetapkan harga jual yang tepat, mengendalikan biaya, serta menilai kelayakan suatu usaha atau produk. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti asumsi bahwa biaya dan harga bersifat tetap, BEP tetap menjadi metode yang sederhana namun efektif dalam membantu pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan strategi bisnis dasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.